Baik, Shalom. Ya, atas nama saya Onesimus Kek, saya sampaikan selamat siang untuk kita semua, tokoh-tokoh yang hadir, para undangan. Dan saya kader partai dari Demokrat. Kartu anggota saya ada ini, SK saya dalam partai sebagai sekretaris diklat. Dan kenapa saya mau maju? Dari sekian periode ke periode kita lihat DPR tinggal lewat aja, tinggal kampung seperti begini. Pembangunan di kampung ini tidak ada sama sekali. Jadi kita lihat masyarakat kita mau menderita karena seperti itu. Makanya saya sendiri akan paksakan diri untuk maju. Proyek dan DPR tidak pernah ada yang tinggal kita di kampung. Kita pergi dorong DPR di luar. Tidak ada saving yang nomor untuk nama saya Onesimus Kek. Sampaikan tidak ada apapun yang ada kasih untuk kita pembangunan dalam kampung saya tidak ada sama sekali. Itu saja makanya saya memaksakan maju untuk saya kader partai dari Demokrat. Jadi kartu anggota saya ada ini bakal calon untuk DPR 2024 dan 2029 sebagai terima kasih sekretaris diklat. Dan kenapa saya mau maju? Dari sekian periode ke periode kita lihat DPR tinggal lewat aja, tinggal kampung seperti begini. Pembangunan di kampung ini tidak ada sama sekali. Jadi kita lihat masyarakat kita mau menderita karena seperti itu. Makanya saya sendiri akan paksakan diri untuk maju. Proyek yang DPR tidak pernah ada yang tinggal untuk kita di kampung. Kita pergi dorong DPR di luar. Tidak ada saving yang over untuk tim kerja. Tidak ada apapun yang ada kasih untuk kita pembangunan dalam kampung saya tidak ada sama sekali. Itu saja makanya saya paksakan maju untuk jadi bakal calon untuk DPR 2024 dan 2029. Terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini teman-teman sudah tahu semua. Nama saya itu Yulianus Alfonso Mandar. Yang berikutnya tuh berkaitan dengan isi redaksi yang tadi disampaikan oleh teman kita tadi. Ya. Kalau saya di sini sementara lagi ikut tahapan seperti tadi Om Welem ada bilang. Saya ini simpatisan. Jadi kalau sudah dibuka dari Partai Nasdem, berarti saya mendaftar. Itu yang kedua. Yang berikutnya, saya tidak bisa menjelaskan lagi. Saya ada di sini. Seperti tadi, sudah dijelaskan oleh senior-senior kita, tua-tua kita. Jadi saya ada di sini tuh karena tadi, pembicaraan yang tadi. Terus saya punya komitmen, saya ingin menjadi berkat buat semua orang, itu saja. Saya tidak bisa tambah dan kurangnya. Terus yang berikutnya tambahan saya, kita kalau menjadi bakal calon, opini-opininya jaga. Itu yang pertama, penyampaian sosialisasinya itu yang baik. Jangan menjatuhkan si A, si B, karena tujuan kita cuma satu, yaitu menjadi orang untuk kampung Kek, untuk masyarakat besar yang ada di sini. Baik, itu mungkin waktunya. Waktu saya kembalikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin semua sudah tidak asing lagi. Semua sudah tahu nama saya Yeremia Mondar. Saya bercerita sedikit, saya berkecimpung dalam organisasi partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa itu tahun 2018. Saya dilantik di Sembra oleh Ketua DPW Bapak Abdul Gasam itu di Sembra. Saya posisi untuk sementara diangkat sebagai Ketua Pengurus Cabang Distrik Temenabuan DPW. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit saya mau jelaskan. Seperti yang tadi saya menggarisbawahi apa yang tadi saudara saya Alfonso Mondar sampaikan, bahwa di sini memang banyak sekali yang bangun opini terkait bilang anjing berburu lah, segala macam lah. Itu opini yang salah.
kita di sini dengan tujuan baik, bagaimana ingin memajukan daerah ini, ingin memajukan negeri ini. Bukan kami hanya paksakan diri untuk maju saja, tapi bagaimana kami punya planning ending ke depan. Ya puji Tuhan, kalau semua masyarakat mendukung, saya yakin dan percaya bahwa itu semua bisa terkabul. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa kalau kita masyarakat Gemna, pada umumnya kita komitmen, semua itu pasti bisa berjalan dengan baik. Intinya komitmen. Jadi di tempat ini saya mau menyampaikan bahwa terima kasih yang banyak kepada teman-teman panitia yang mana telah gagasan konsep yang baik untuk ingin memajukan, ingin merubah daerah ini, khususnya terlebih khusus Tumpunya Kampung Keyen. Jadi itu saja kurang lebih. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa saya nanti di DPR begini-begini karena seperti tadi Sabka KWLM sampaikan bahwa tahapan masih berjalan. Tahapan masih berjalan. Nanti setelah KPU menetapkan siapa yang lolos sebagai bakal calon, di situ baru kita mulai start kerja. Jadi saya pikir itu, saya kader partai, saya sudah direkrut sebelum, seperti tadi Kakak Walim sampaikan bahwa kami kader jadi sudah direkrut sesuai dengan peraturan partai politik. Saya pikir itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga saudara. Apa yang kalian sampaikan sudah sangat jelas bagi kami. Semoga masyarakat yang hadir hari ini mencermati apa yang mereka tiga sampaikan kepada kita untuk menjadi berkat untuk Kampung Keyen dan masyarakat Kampung Keyen. Terkait dengan kita, terutama sasarannya adalah menuju kepada pesta demokrasi yang datang 2024, lebih khusus lagi kepada mereka tiga yang siap diri untuk maju bertempur pada 2024 nanti. Untuk itu, kami buka session debate. Yang pertama 3 orang. Serba-serbi yang pertama 3 orang. Lalu dijawab, ditanggapi, kemudian kita putar lagi masuk kepada yang berikut. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, panitia pada hari ini, pada Tuhan memberkati, dan saya sekali lagi saya minta terima kasih kepada Bapak Prawar, Bapak Welem, Bapak Adolop, Bapak Bernabas, Bapak Jilus, Bapak Daniel, itu orang tua sebagai tanggungan untuk saya sampai sekarang ini. Dia orang tua saya. Saya ini cerita dalam kapasitas saya penyelenggara. Dari tahun ke tahun sebelum Ambrosius Fati, saya ada di sini. Bersama dengan orang tua saya sebut tadi itu. Sampai saat ini. Saya dicaci maki, dipukul dan lain-lain gara-gara politik. Jadi saya sampaikan bahwa tadi 3 orang ini, nanti besok lagi tambah 5 orang lagi. Apa yang berpikir sebesar berpikir. Tadi Bapak Ron bilang, kenapa seorang nomor berapa? Terus orang nanti tutup di situ depan. Karena saya tahu kondisi. Kita ini pesta demokrasi, kita bebas. Kita bilang kita batasi tidak. Harus tetap maju. Tadi kita sampaikan bahwa besok partai ada 24 lagi. Besok maju. Terus satu partai dia kerut mungkin sekitar 6 orang. Dikalikan dengan berapa yang dari Tim Labuan? 20 kursi. Tadi Tim Labuan. Ya kita bermain cantik-cantik, ya kita bisa kenal. Kalau tuh tadi saya 8 orang, kalau besok di sini belum tentu bagi 1000 tuh. Tadi saya sampaikan, kita cuma ada ada di sini. Tolong kita bagi. Kita sudah dapat dulu hari, kita pernah melihat di situ. Atau kita dapat itu masa bisa pasir atau nambel di sini baru masa kita tersampai di bawah. Tolong supaya kita sama-sama hal-hal itu kita timbangkan. Jadi dari tahun ke tahun saya kerja sampai saya capek. DPR semua lewat, Bapak Prawar sudah keluar, Bapak Welem keluar. Saya bertahan, saya dengan anak-anak berapa orang. Kami berusaha supaya DPR satu Keyen.
2015 saya kasih tahu bahwa DPR banyak di KJN maju semua, Bapak Wele maju sebelah, Gerina maju sebelah. Politik begitu kan, apalagi yang lain-lain. Jadi mohon supaya bapak-bapak yang pendukung kita lihat itu baik-baik saja. Kenapa sampai saya bermain sampai yang suara paling banyak itu Demi 300, dan maju partai kecil. Akhirnya saya tidak masuk ke keluar dia. Saya tidak memenuhi syarat dan tidak akan KPU sidang dan akan gugur. Dan saya kasih masuk Murni Ali. Dan suara saya berikut 200. Saya tepatkan. Mas Kurang lapor saya satu mas Kresti. Turun. Gara-gara apa? Sebenarnya harus diperiksa berarti. Apakah jadi besok ini kita yang besok 8 orang ini, dan besok saya kita maju, apakah bisa lain suara bisa naik begitu? 300 orang. Dan saya siap juga naik. Jadi harap supaya bapak-bapak kita harus satu. Terus masalah TPS. Saya masuk itu TPS masih satu lagi di sini. Saya publikasi, saya bongkar satu masuk ke sana ke rumah sakit. Saya lihat bagaimana kondisi lagi, tambah lagi, saya bongkarkan 2 lagi, usulkan 2 lagi KPU, tambah Kampung Jawa dan Kampung Mormok. Jadi saya mudah-mudahan supaya besok Pantali kita bisa rombak satu masuk ke Kemauli. Kita satu Kemauli supaya kita sama-sama kerja. Jangan bilang kami sendiri kerja. DPR juga ikut kerja. Kita masyarakat tertuju sama kerja. Harus satu DPR supaya kita mencapai satu DPR itu. Jadi harap supaya kita tinggalkan keaguan kita. Orang kasihan saya ini sudah, saya kalau pikir orang DPR kasih, ini sudah besar rumah itu yang dia boleh apa? Saya kasih bagi semua, saya takut. Karena kita kasih bagi. Jadi harap supaya kita kalau satu jurusan kita satu pikiran sudah. Mondar 2 sama-sama maju, besok Belas Karit lagi 2 sama-sama maju, besok Asau lagi 2 sama-sama maju. Di sini kita cerita kartu. Besok sama-sama maju, baru kita mau pilih mana. Jadi harap supaya kita satu pikiran, satu ide untuk kita satu. Terus jangan maju di partai yang kecil, maju partai yang besar. Lagi ini saja datang cakar suara sama saya suruh dia pas keluar. Saya kira semua yang saya kasih keluar dia. Ibu ini Michael Pesha begitu saya kasih keluar dia. Semuanya sudah yang ada. Saya ingin bahasa kasih lulus orang. Tapi semua sama. Suaranya standar di bawah. Apalagi masih 7 orang standar dia di bawah. Karena saya sudah pikir tidak bisa lucu di atas. Ini yang saya kasih tahu supaya kita sama-sama berkumpul. Itu saja. Waktu saya kembalikan. Ya baik, terima kasih. Minta maaf karena tadi saudara Saplesa saya tadi yang mencoba, jadi ya, saya potong tengah kalau begitu. Jadi baik, terima kasih. Semua kegiatan kita, pertemuan yang sangat berharga dan sangat mulia pada saat siang hari ini memberikan saran pendapat berkaitan dengan kegiatan kita pada saat siang hari ini, beserta dengan ketiga figur kita yang telah tampil di depan. Mohon maaf, saya tidak terlalu komentar karena ini bukan waktunya untuk kita kampanye ya. Ini hanya cuma saya menjelaskan aturan teknik dalam partai, karena saya berada di partai politik dari tahun 1995. Saya orangnya tertua dalam partai politik. Jadi untuk Sorong Selatan ada yang bergabung di partai politik dari tahun 2005. Kalau saya dari tahun 1995. Jadi saya sedikit menjelaskan seperti apa yang tadi Bapak Mororik, Bapak Welen sampaikan berkaitan dengan aturan partai. Aturan partai ini ada punya jenjang yang menentukan siapa perolehan suara terbanyak dan siapa yang diangkat atau ditunjuk sebagai figur-figur kader partai. Nah, ketiga saudara yang duduk di depan ini terus terang saya tidak menjatuhkan, karena
itu ya, tadi masing-masing sudah mengeluarkan identitas pribadi seperti SK dan lain-lain. Ya, itu wajar, itu partai berada di badan pengurus. Yang saya sampaikan di sini untuk kita sama-sama memperhatikan, yaitu kembali ke suara DPT yang ada di Kampung Keyen. Ada di Kampung Keyen ini, tadi kita sama-sama terdengar bahwa 1.200 sekian. 1.200 sekian ini kita belum masuk dalam pembagi perolehan suara terbanyak dalam partai. Masing-masing partai itu ada mempunyai ketentuan bilangan pembagi. Bilangan pembagi masing-masing partai itu sesuai dengan caleg masing-masing yang berada di masing-masing dapil. Jadi ini sudah ditentukan dari KPU, untuk partai politik dia harus mencapai berapa persen sekian sesuai dengan bilangan pembagi yang ada. Jadi kalau tadi kita berbicara berkaitan dengan 1.200 sekian, tadi saudara di depan ini dia katakan bahwa itu belum final pada suara tersebut. Ya, jadi saya mau kasih tahu begini. Tadi Pak Purorik sudah sampaikan bahwa ada kader masing-masing ada di partai. Masing-masing partai itu dia punya pengusung caleg yang maju itu seperti partai-partai penguasa. Dulu kita lihat ada 4, sekarang munculnya 1, yaitu Nasdem. Kemarin 2018 dia peringkat secara nasional, Nasdem urutan pertama. Jadi dia masuk menjadi peringkat pertama se-Indonesia untuk semua partai politik yang berada di Republik Indonesia. Jadi kita maaf biasa bicara terperinci supaya Bapak orang saya ingin tahu, terutama figur-figur kita yang sudah ada di depan. Dari kelima partai politik ini, mereka merebut terutama fraksi yang ada di parlemen. Sasaran pertama dari partai, dia rebut fraksi. Nah, dia tentukan dia meraih berapa kursi. Kan masing-masing partai itu kan jelas 4 kursi sampai 5. Itu partai besar. Itu dia 1 fraksi. Nah, kalau partai kecil-kecil yang di bawah itu ya itu dia koalisi saja dengan partai penguasa. Jadi saya sampaikan untuk forum yang mulia ini supaya kita sama-sama memperhatikan DPT yang ada, karena saya sampaikan ya, karena badan ini kan kami ini yang kerja, tahu dia punya jalur plenonya. Jadi suara dari 1.200 sekian dibagi 3, itu 400 sekian ya, tidak salah ya, coba Bapak orang bagi seperti begitu. Itu pun juga kita lihat dari peringkat partai se-Indonesia itu yang ditetapkan dalam masing-masing wilayah. Masing-masing wilayah. Jadi nanti dia bagi dulu. Entah saudara-saudara 3 orang ini memenuhi syarat untuk masuk dalam bilangan itu atau tidak. Karena partai ini kan dia punya kadernya dia sudah siapkan. Dia sudah kader tertentu sudah. Jadi kalau di antara ketiga saudara ini dia meraih di atas 60%, dia tetap berada pada perhitungan angka perbandingan itu.
Kalau di bawah dari 20% atau 15%, berarti jangan mimpi dalam kemenangan. Kita umat beragama wajib mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin semua yang tadi disampaikan tuh tolong supaya ini penegasan. Jangan panitia sebagai moderator terus menulis materi yang akan disampaikan oleh saudara-saudara yang datang semua. Ini adalah kewajiban caleg. Sebagai catatan. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara panitia. Mereka ini tuh kemarinnya tuh Pemuda Peduli Kampung Keyeng itu yang namanya diberikan. Saya hari ini kasih Pemuda Peduli Kampung Keyeng. Yang berikutnya, yang tadi disampaikan oleh semua itu, undangan hari ini tuh cuma ada satu agenda saja. Tolong semua mempertimbangkan yang disampaikan oleh Kakak Elisa tadi di sini. Itu hal itu yang pertama. Yang tadi itu teknis semua nanti. Yang disampaikan oleh partai-partai manakah itu semua teknis. Caleg ini dan mendapat suara dari manakah, kembalikan ke caleg. Jangan kampanye di sini. Semua orang ada datang di sini. Itu yang saya sampaikan. Yang pertama tuh, tolong mempertimbangkan yang tadi disampaikan oleh Kakak Elisa. Terus yang kedua, dalam misi undangan itu saya tidak lihat undangan sampai di saya. Saya hadir sini tuh sebagai warga Kampung Keyeng, Pemuda Peduli Kampung Keyeng. Kami ini terlibat dalam kegiatan ini. Jadi mohon dipertimbangkan hal itu untuk semua kita. Di sini tadi sudah disampaikan tidak ada masyarakat Kampung Keyeng yang satu ras dengan saya. Mohon maaf teman-teman saudara, yang satu ras dengan saya. Tolong hadir di sini dulu semua. Ini undangannya pertama. Yang kedua harus diwajibkan hadir. Supaya semua kita menyamakan pendapat ini, menyamakan persepsi. Sehingga jangan terjadi yang tadi Bapak tuh ure-ure panjang itu. Itu yang harus dipikirkan semua. Itu yang berikutnya, tolong untuk teman-teman caleg, kutip pembahasan tadi di sini, bagaimana masyarakat simpati tadi kamu cuma komunikasi, tidak ada hal-hal yang disampaikan untuk meyakinkan mereka. Itu kembali kepada visi misi. Setuju? Tolong disampaikan supaya teman-teman dan simpati nih. Itu bagaimana dong data kamu tadi komisi Malaysia gitu. Sebentar dong pergi lain. Itu. Khusus untuk anak-anak Kampung Keyeng, saya bicara nih, saya mungkin saya bicara partai. Tadi kalau kamu bicara partai nih. Tidak usah bicara partai di sini. Cuma caleg saja yang punya hak untuk bicara partai. Yang lain ini bicara dukungan. Yang lain ini bicara kesiapan, kesepakatan. Tidak tahu Om Bule, Om Yermo, Ade Alfonso, dan bicaranya di luar sana mungkin jalan. Mungkin kita di sini tidak tahu. Jadi kita bicara dukungan Kampung Keyeng dulu. Jangan bicara teknis itu nanti urusan belakang. Itu urusan tim dengan nanti partai turun ke tim, begitu dong kolaborasi. Itu urusan mereka. Intinya kamu sepakat tidak? Anak tiga yang tadi, atau mau sepakat berapa orang? Sepakat hari ini, supaya bapak partai-partai yang lain jangan capek-capek kerja lagi datang ke Kampung Keyeng. Saya mikat. Kalau mau setuju. Anggap pembagi kebilangan yang tadi kamu terhitung tuh nanti kembali ke caleg-caleg dorong barang siapa mau ribut siapa. Terus untuk tim hari ini kamu lanjut. Yang berikutnya adalah ini kalau untuk 3 orang kemarin kita sudah diskusi internal kita. Bagilah yang namanya tim 1, tim 2, tim 3 supaya kita tahu jelas orang ini kerja untuk siapa, orang ini untuk kerja untuk siapa. Jangan sebentar datang ke Bule, sebentar datang ke Alfonso, sebentar datang ke Yermo, hancurlah kita. Mau yang punya kuku mau cari apa? Mereka ini jadi anjing pemburu yang tadi disampaikan adalah kesalahan kita sendiri, bukan mereka. Kita sudah pilih orang lain baru salahkan orang anjing pemburu. Mana? Tidak bisa. Mereka ini menang karena kita. Masa salahkan orang anjing pemburu di partai? Tidak mungkin. Orang siap datang karena orang keinginan hati, mungkin berubah kampung ini kayaknya ini. Jadi undangan yang dari kemarin itu sudah 2 kali ada pertemuan yang anak muda, ini yang ketiga. Tujuan yang sama. Mungkin yang selanjutnya tolong supaya ketiga caleg atau siapapun yang tadi disampaikan untuk paparkan visi dan misi. Orang mau simpati bagaimana kalau kamu datang diam-diam. Tadi saya cuma kasih tahu saja.
semua caleg bupati DPR tidak ada yang pernah memperjuangkan namanya gimnasia distrik. Tidak ada yang disampaikan tuh. Satu itu saja yang kasar saja kamu sudah sampaikan. Saya tantang kamu 3 nih. Saya berani bisa bikin barang itu di sini. Orang tua ini bicara sampai hampir mau waktunya juga nih. Barang ini belum muncul-muncul ini. Kita kalau tidak ada satuan perwakilan sana omong kosong gimana hancur, tidak ada yang bicara. Jadi ini harapan kami. Semua yang ada ini di partai yang berbeda, tunjuklah tim untuk 3 orang ini. Siapa yang di partai sana terserah kerja untuk ini kerja, supaya kita transparan di sini. Jangan nanti tadi saya bilang tuh sebentar sana datang ini, kakak saya ada di sana begini saya di sini. Terus saja. Lebih bagus kau tinggal nanti kau sudah cukup hak suara di TPS saja nanti. Jadi yang tadi disampaikan tidak boleh sampaikan mekanisme itu teknis. Hari ini kesepakatan, sepakat tidak? Yang lewat saya terlalu ini saja. Jadi begini itu yang saya sampaikan baru saya kembalikan. sekarang ini ada 3 orang. Iya kita punya DPT. Bicara itu dulu. Jangan tarik ke sana ke sini, tidak usah ya. Di situ dulu berarti kita berkembang. 3 orang ini hitungan untuk semua DPT Kampung Geyeng ini amankah tidak? Saya bicara realistis ya, jangan kita bicara yang panjang-panjang. Atau bagaimana? Kita lihat seperti apa, hitung-hitungnya seperti apa. Karena kita ini duduk capek kerja nih maunya ada yang gol. Bukan hanya jadi euforia saja. Itu dulu, saya minta maaf itu yang saya harus buka supaya kita ini. Sekarang kita coba pertimbangkan itu dulu. Ini ada 3 orang yang sekarang kita pernah dari GN sini. Kalau kamu rasa bahwa hitung-hitungan kita dari DPT ini cukup untuk 3 orang, kita jalan. Sepakat di sini karena habis ini kita ada berita acara. Berita acaranya akan jadi alasan untuk kami bicara ke KPU. Karena ada teknis-teknis yang kita lakukan nanti di saat pemilihan. Nah, itu dulu. Saya minta untuk kita berkembang di sekitar itu dulu, baru nanti yang lain-lain. Terima kasih. Bisa tambah sedikit ya, minta maaf. Sedikit saja begini. Bisa, bentar. Saya potong ya. Sekedar masukan saja. Ini kan yang nanti bekerja kerasnya ini kan panitia. Jadi panitia membutuhkan satu kesepakatan untuk menyepakati setuju atau tidak dengan perhitungan yang tadi. Kalau saya pribadi saya tidak setuju kalau 3 orang. Kalau saya. Ya, saya juga. Ini sama. Kalau saya. Saya juga. Saya setuju. Harus 2. 2 Iya. adalah hal standar yang perlu kita pikirkan. Iya, bagi 10.000 tadi. Catatan saya. Betul. Mohon maaf panitia, sekedar masukan. Ini masukkan saya. Jangan dulu jadikan ini finalisasi, Iya. tapi targetkan 2 minggu ke depan. 1. Panitia berjalan dengan box kosong. Lakukan door to door. Tulis 3 nama. Ya. Tulis 3 nama. Yang dicentang dilipat tanpa perlu Ale mau pilih siapa, ini kan demokrasi. Supaya kita tidak perlu mendiskriminasi kok si A memilih si tidak. Jadi catatannya kita akan buka di sini kembali pada rapat berikutnya. Alfonso 1, Bule 1, Yermias 1, Yermias 2. Yang terbanyak yang kita ambil. Menyimpulkan 2. Dan yang lain untuk kita mendapatkan 1 kursi, yang lain harus legowo demi Kampung Geyeng. Itu saja. Kalau kita menentukan hari ini 2, saya rasa tidak akan memberikan satu kerja baik buat caleg sendiri. Caleg harus bekerja bagaimana caranya, yaitu memberikan pemikiran kepada tim-timnya. Kamu ini kalau nanti ada nama ini coret saya, itu masukan saya, sehingga dapat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Sebelum teman-teman lanjut itu dulu, kita coba sepakat itu dulu. Kita akan ada pertemuan berikut. Minta maaf ya. Karena tadi saya bilang, kami kerja ini kita tidak mau kerja saja. Kita mau sasaran, ada yang gol. Itu. Jadi sepakat dulu. Artinya kalau teman-teman sepakat, ya kita semacam angket begitu ya, hak angket. Jadi nanti teman-teman kita akan siapkan pertemuan berikut lagi. 3 orang ini, ke masyarakat kita bisa ini, dan saya minta untuk kamu 3 ya, minta maaf. Beliau bertiga ini, kamu adalah putra putri terbaik Gimna yang harus diapresiasi, kamu punya semangat. Tetapi untuk melihat kepentingan masyarakat ini,
harus ada yang berbesar hati. Minta maaf, saya harus bilang itu. Iya, betul. Itu harus saya bilang terlebih dahulu. Nanti ketika hak angket ini seperti apa hasilnya, saya rasa teman-teman ini kamu kembali gabung jurus dengan kami panitia untuk kita dorong siapa yang bisa ini. Itu saja. Mungkin seperti itu dulu. Mari. Ya, jadi begini. Saya pikir itu kan tadi saya sampaikan kan secara teknis partai kan saya bilang 3/1 atau 2/1 yang tadi tujuan yang tadi Bejo sampaikan tadi. Terus tadi sampaikan untuk mereka tiga ini punya visi misi itu kan itu belum waktunya. Nanti setelah 3 bakal calon ini sudah jadi bakal calon tetap di KPU, baru mereka tiga ini kan keluarkan mereka punya visi misi masing-masing.